Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi untuk Pak Dendi, Bu Tanti, dan Pak Bambang. Ini mungkin masih proses ya. Untuk perkuliahan di pagi hari ini akan segera saya mulai. Nah, untuk teman-teman ya, rekan-rekan mahasiswa, silahkan Mas Mbak semuanya ya. Anda harus melihat ya atau nanti merefleksi di pagi hari ini ya gitu ya. Izin share screen Bapak Ibu semuanya. Untuk di pertemuan ke-6 ya. Untuk di pertemuan ke-6 di pagi hari ini kita membahas tentang materi penataan staf ya. Nah, yang diharapkan Mas Mbak semuanya di dalam tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran yaitu mahasiswa diharapkan memahami dan mampu menjelaskan ya kaitannya pengertian penataan staf ya. Kemudian menyebutkan langkah-langkah dalam penataan staf. Ini di dalam tujuan pembelajaran Mas Mbak semuanya harus memahami kaitannya tentang penataan staf itu tadi. Kemudian untuk pengorganisasian ya, kita lihat di dalam aktivitas krusial ya, dalam proses manajemen yang berorientasi pada tindakan untuk mengimplementasi strategi ya. Kemudian di dalam aktivitas krusial ini ada pengorganisasian, kemudian penyusunan staf ya, pengarahan dan juga pengawasan. Jadi Mas Mbak semuanya, tadi kaitannya materi yang kita bahas adalah penyusunan staf ya, penataan staf. Nah, ini yang harus Anda pahami dan harus Anda ketahui ya. Dari berbagai aktivitas krusial ini, dari pengorganisasian, penyusunan staf, pengarahan dan pengawasan, kita akan lebih terperinci di dalam penyusunan staf ya, di dalam penyusunan staf. Kita lihat untuk staffing ya, untuk staf. Di sini Mas Mbak semuanya adalah proses penyediaan tenaga kerja ya, yang dibutuhkan oleh organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan organisasi. Nah, kemudian pastinya di sini Mas Mbak semuanya, Mbak minta tolong pintunya ditutup dulu ya. Staffing ini Mas Mbak semuanya ya, tadi proses penyediaan tenaga kerja, saya ulangi lagi, yang dibutuhkan oleh organisasi ya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi atau perusahaan. Kemudian kita lihat ya, mengisi semua jabatan, karena staffing itu sendiri harus mengisi semua jabatan yang kosong sesuai dengan kemampuan dan tanggung jawab masing-masing karyawan ya. Kemudian organisasi menjadi semakin hidup karena jabatan-jabatan yang telah ditetapkan dalam struktur organisasi yang dibuat
telah diisi oleh orang-orang yang sesuai melalui penarikan, ya. Kemudian seleksi, penempatan, pelatihan dan pemeliharaan yang pastinya tepat dan efektif, ya. Kemudian untuk perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia ini Mas Mbak semuanya, di dalam perencanaan sumber daya manusia itu ada tenaga kerja, ya. Aset utama perusahaan dalam usahanya mencapai tujuan, ya, itu adalah pastinya di dalam perencanaan tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja sumber daya manusia ini menduduki prioritas utama dalam perencanaan menyeluruh dari suatu organisasi atau perusahaan, ya. Jadi Mas Mbak semuanya bahwa perencanaan sumber daya manusia ini tenaga kerjalah yang merupakan aset utamanya, ya. Karena untuk penyeluruhan, ya, keseluruhan di dalam suatu organisasi ataupun perusahaan, ya, itu semua adalah yang paling utama itu adalah aset tenaga kerja, ya, karena tenaga kerja ini merupakan aset utamanya. Kemudian perencanaan sumber daya manusia. Untuk perencanaan sumber daya manusia, ini serangkaian kegiatan untuk mengantisipasi permintaan bisnis dan lingkungan pada organisasi di waktu yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Perencanaan sumber daya manusia berarti mengestimasi secara sistematik permintaan, kebutuhan dan suplai tenaga kerja organisasi di waktu yang akan datang. Ya. Ini merupakan perencanaan sumber daya manusia. Ya. Kemudian manfaat perencanaan sumber daya manusia ini apa? Nah, dari memperbaiki penggunaan sumber daya manusia itu sendiri, ya, itu memadukan kegiatan personalia dan tujuan organisasi di waktu yang akan datang secara efisien. Kemudian melakukan pengadaan karyawan secara ekonomis. Mengembangkan informasi dasar bagi manajemen personalia untuk membantu kegiatan personalia dan unit organisasi lainnya. Membantu program penarikan dari pasar tenaga kerja secara sukses, ya. Mengkoordinasikan program manajemen personalia yang berbeda seperti rencana penaikan dan seleksi. Ini merupakan manfaat perencanaan sumber daya manusia, ya. Jadi pastinya Mas Mbak semuanya di dalam memperbaiki penggunaan sumber daya manusia itu sendiri, ya, sampai mengkoordinasikan program manajemen seperti penaikan dan seleksi, ya, seleksi sumber daya manusia itu sendiri, ya. Kemudian untuk kegiatan perencanaan sumber daya manusia, ini ada penentuan jabatan dalam organisasi. Penentuan jabatan di dalam organisasi ini pastinya untuk penentuan jumlah, ya, mutu dan jenis tenaga kerja. Kemudian pengembalian kemampuan individu dan kelompok, ya, pengembangan maksudnya.
Di dalam penentuan jabatan organisasi itu tadi, Mas Mbak semuanya, maka harus ditentukan dulu nanti jenis tenaga kerjanya itu juga ya. Kemudian untuk pengembangan kemampuan individu dan kelompok, ini pastinya di dalam organisasi itu tadi untuk Mas Mbak semuanya ya, di dalam organisasi pastinya di dalam perencanaan sumber daya manusia ini sangat penting sekali. Kemudian penempatan tenaga kerja ya, penempatan tenaga kerja, kebijakan dan program integrasi serta mekanisme kerja ya, serta mekanisme kerja. Untuk penarikan karyawan ya, penarikan karyawan menurut Edwin ya, penarikan karyawan adalah proses pencarian dan peningkatan para calon pegawai yang mampu bekerja dalam organisasi. Maka penarikan adalah ya, penarikan itu sendiri adalah usaha mencari dan menarik tenaga kerja ya, agar mau melamar lowongan pekerjaan yang ada dalam suatu perusahaan. Itu ya. Dalam usaha mendapatkan calon karyawan perusahaan, maka perlu mempertimbangkan ya, mempertimbangkan dari balas jasa yang diberikan ya. Kemudian untuk status karyawannya ya. Jadi Mas Mbak semuanya, di dalam penarikan ini tadi, sebagai seorang calon karyawan itu harus tahu dulu berapa sih ya, apa sih untuk balas jasa yang akan diberikan. Kemudian status karyawannya itu bagaimana, apa kayak gitu ya. Kemudian kesempatan promosi, kemudian juga specification, metode penarikan, soliditas perusahaan, penawaran tenaga kerja. Nah, ini tadi yang perlu disampaikan ya. Kalau untuk yang sekarang ini adalah penentuan sumber tenaga kerja. Penentuan sumber tenaga kerja kita lihat ada sumber internal dan nanti pastinya ada sumber eksternalnya. Untuk sumber internal ini merupakan promosi atau pangkat ya. Kemudian pemindahan atau transfer karyawan atau pegawai yang pernah bekerja pada organisasi itu. Jadi ada teman ya, teman-teman, sanak, family dari karyawan itu sendiri. Ini pastinya sudah tidak asing lagi bagi rekan-rekan semuanya di dalam penentuan sumber daya tenaga kerja yang pastinya bersumber internal ini ya, karena pastinya informasi biasanya itu lebih cepat ya bagi orang yang berada di dalam internal itu sendiri. Kemudian untuk kelebihannya, organisasi telah memiliki keterangan yang lengkap ya. Kemudian mendorong karyawan untuk berusaha naik, karena pastinya di dalam kita itu berorganisasi ya, selain kaitannya tentang moral kerja karyawan itu sendiri, maka karyawan ini juga akan berusaha untuk naik ya, naik untuk pangkatnya seperti itu ya Mas Mbak semuanya. Sedangkan untuk sumber eksternal ini penggunaan rekomendasi karyawan
ya. Kemudian juga pengumuman, ada agen, lembaga pendidikan, media cetak, asosiasi profesional, lamaran masuk secara kebutuhan. Ini yang bersumber dari eksternal. Biasanya Mas Mbak semuanya juga bisa melihat informasi-informasi apa saja yang misalkan dibutuhkan di dalam organisasi itu sendiri maupun perusahaan ya. Biasanya di situ akan tertera ya kebutuhannya, untuk spesifikasinya seperti apa ya, kayak gitu Mas Mbak semuanya. Selanjutnya ini ada proses seleksi. Proses seleksi adalah serangkaian langkah kegiatan yang digunakan untuk memutuskan ya pelamar diterima atau tidak. Jadi setelah Mas Mbak semuanya melihat tadi ya, Anda misalkan saja faktor itu dapat informasi dari internal atau eksternal, pastinya itu nanti akan dilihat ya, ada proses seleksinya ini tadi ya. Proses seleksinya ini untuk kita itu tahu diterima atau tidak dari proses seleksi ini tadi Mas Mbak semuanya ya. Maka proses seleksi itu tergantung juga pada 3 masukan penting yang sangat menentukan efektivitas seleksi. Dari informasi analisis jabatan, itu akan memberikan deskripsi jabatan, spesifikasi jabatan, standar prestasi yang disyaratkan di setiap jabatan ya. Rencana sumber daya manusia ini memberikan kepada manajer personalia bahwa ada lowongan pekerjaan, adanya lowongan pekerjaan. Penarikan ini perlu agar manajer personalia itu mendapatkan sekelompok orang yang akan dipilih. Nanti yang akan dipilih itu pastinya Mas Mbak semuanya ya, dari manajer personalia itu sendiri ya, yang pastinya penarikan itu sangat diharapkan ya. Maka dari penerimaan pendahuluan ya di dalam proses seleksi itu sendiri, kemudian wawancara pendahuluan ya, tes penerimaan, pemeriksaan referensi, wawancara ya, wawancara dilakukan Mas Mbak semuanya ya. Ini merupakan dari serangkaian proses seleksi ini tadi ya. Kemudian evaluasi medis ya, evaluasi medis ya, kaitannya pastinya Mas Mbak semuanya tentang kesehatannya bagaimana kayak gitu ya. Kemudian untuk penawaran pekerjaan ya, penawaran pekerjaan, kemudian keputusan penerimaan. Dari proses seleksi ini tadi, dari penerimaan ya sampai keputusan penerimaan, ini pastinya melalui banyak proses. Maka setelah diterima, ini ada proses orientasi ya. Proses orientasi itu dilaksanakan bila seorang pelamar itu telah dinyatakan telah diterima bekerja pada suatu perusahaan atau instansi ya. Program orientasi ini sangat penting bagi karyawan yang baru diterima, karena melalui program ini karyawan itu akan diperkenalkan pada organisasi, yaitu akan dijelaskan mengenai tujuan perusahaan ya, sejarah perusahaan,
kondisi perusahaan, pekerjaan-pekerjaan yang akan dikerjakannya sendiri. Jadi untuk orientasi ini itu sangat penting sekali bagi karyawan baru ya Mas Mbak semuanya. Dari sini itu tadi ya, dari orientasi karyawan baru ini tadi Mas Mbak semuanya pastinya nanti akan diperkenalkan ya keseluruhan di dalam organisasi perusahaan itu sendiri ya maupun instansinya. Kemudian ada program training. Teknik pengembangan tenaga kerja yang paling banyak digunakan melalui pendidikan dan latihan. Program training ini, ya namanya training, pasti ini melalui pendidikan dan pelatihan ya. Pelatihan itu memiliki tujuan menaikkan tingkat kemampuan teknis, meningkatkan keterampilan kerja yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas sehari-hari. Nah, adanya pelatihan ya di setiap yang diberikan oleh perusahaan untuk karyawan itu pastinya kaitannya ini tadi ya untuk bisa Mas Mbak semuanya bahwa karyawan itu agar tugasnya itu tahu dan dikerjakan dengan baik ya. Kemudian yaitu on the job training. Di dalam pelatihan itu ada on the job training. Cara ini yang paling cocok dilakukan oleh tenaga manajerial. Nah, ada King, ada understudy, position rotation ya. Kemudian ada proyek khusus. Kalau untuk off the job training ini pelatihan paling cocok untuk tenaga staf atau tenaga manajerial. Ada role playing ya, role playing. Kemudian multiple management. Ada pertemuan khusus ya. Jadi Mas Mbak semuanya untuk program training ini tadi adanya pelatihan ya, pelatihan itu pun Mas Mbak semuanya ada on the job training dan off the job training. Untuk performance ya, penilaian prestasi kerja. Untuk penilaian prestasi kerja adalah suatu sistem pengukuran yang terstruktur untuk mengevaluasi faktor-faktor yang berhubungan dengan pekerjaan dan mempengaruhi karyawan untuk meningkatkan prestasi kerja sesuai dengan yang diharapkan. Ini merupakan penilaian prestasi kerja ya. Kemudian untuk teknik penilaian. Untuk teknik penilaian yang berorientasi pada masa lalu bisa dengan rating scale ya, kemudian checklist, ada metode peristiwa kritis, ada file review method, dan pastinya tes dan observasi prestasi kerja. Untuk teknik penilaian yang berorientasi pada masa depan ya, kalau ini tadi yang berorientasi masa lalu, sedangkan yang sekarang kita lihat untuk teknik penilaian yang berorientasi masa depan. Ini ada penilaian diri ya. Kemudian penilaian psikologis
untuk teknik penilaian ini. Kemudian pendekatan manajemen by objektif, dan juga ada teknik pusat penilaian. Sedangkan untuk kompensasi ini merupakan suatu cara yang paling banyak digunakan oleh perusahaan, khususnya Departemen Sumber Daya Manusia, untuk meningkatkan prestasi kerja. Ya, diberikanlah kompensasi, pastinya di sini ada tujuannya, yaitu untuk meningkatkan prestasi kerjanya, ya. Kemudian motivasi, kepuasan kerja para karyawan, sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja. Karena itu, bila karyawan memandang kompensasi mereka itu tidak memadai, prestasi kerja, motivasi, dan kepuasan kerja mereka bisa turun secara dramatis, ya. Maka adanya kompensasi ini tadi ya, untuk karyawan itu sendiri agar termotivasi, ya, kemudian bisa meningkatkan prestasi di dalam prestasi itu tadi ya, berorganisasi maupun di perusahaan itu tadi. Nah, untuk meningkatkan apa? Nah, karyawan tadi Mas Mbak semuanya, karena sudah termotivasi, kemudian prestasinya bagus karyawan tersebut. Nah, pastinya agar produktivitas kerja itu meningkat, ya. Inilah salah satunya Mas Mbak semuanya di dalam kompensasi ini, karena kompensasi itu pastinya untuk agar tidak terjadinya secara kinerja karyawan maupun prestasi karyawan itu turun. Dalam memberikan kompensasi itu pun harus diperhatikan, ya. Harus diperhatikan dari prinsip keadilan, ya. Kemudian prinsip kelayakan. Maka prinsip itu harus juga di dalam prinsip keadilan, prinsip kelayakan, ya. Nah, maka nanti pun ada pemberhentian, ya. Pemberhentian ini pastinya pemutusan hubungan tenaga kerja seseorang karyawan dengan suatu organisasi atau instansi. Dengan pemberhentian berarti sejak saat itu tidak ada lagi keterikatan ya antara karyawan tersebut dengan perusahaan. Itu namanya pemberhentian, ya. Pemberhentian itu pastinya sudah tidak ada keterikatan lagi, ya. Sudah antara instansi tersebut dengan karyawan tersebut, ya, sudah tidak ada keterikatannya, ya, sudah putus, ya. Namanya pemberhentian itu sudah tidak ada hubungannya, ya. Mas Mbak semuanya, apa sih yang menyebabkan pemberhentian kerja? Kita lihat, ya. Di sini ada kaitannya tentang keinginan perusahaan, ya. Keinginan perusahaan itu kita lihat juga dari keinginan karyawan. Nah, kalau keinginan perusahaan mungkin kita lihat saja ya, diberhentikan misalkan saja karena adanya pengurangan, ya, pengurangan karyawan. Karena apa? Produktivitasnya di dalam perusahaan itu tadi sedang mengalami penurunan, ya. Maka keinginan perusahaan itu untuk mengurangi karyawannya. Kemudian keinginan karyawan ini bisa saja karena mungkin faktor kesehatan, ya, karena sudah merasa
badannya kurang sehat, maka bisa juga itu dari keinginan karyawan itu sendiri ya. Kemudian pensiun, sudah saatnya pensiun ya. Umurnya sudah cukup, pensiun itu pasti sudah ditentukan ya, 60 kalau untuk misalkan saja polisi 60 ya. Kemudian kalau guru ya 60, 65 itu bagi dosen ya. Seperti itu Mas Mbak semuanya. Kemudian kontrak kerja berakhir karena adanya kontrak kerja. Kontrak kerja itu ada yang biasanya itu beda-beda ya. Ada yang 1 tahun, ada 6 bulan ya, gitu. Jadi Mas Mbak semua, pemberhentian kerja ini juga bisa dikarenakan kontrak kerja itu berakhir. Maka kalau kontrak kerja itu berakhir ya sudah tidak ada hubungan lagi antara perusahaan dengan karyawan tersebut ya. Nah, ini tadi sudah kita lihat kesehatan karyawan. Karena kesehatannya menurun ya, tidak memungkinkan untuk bekerja selama 1 hari itu 8 jam, maka itu juga merupakan bisa ya kaitannya tentang pemberhentian kerja ini tadi. Jadi tidak hanya keinginan karyawan itu sendiri, tetapi juga karena kesehatan karyawan, kesehatannya menurun ya, gitu. Kemudian juga meninggal dunia ya, meninggal dunia ternyata belum pada masa pensiunnya, meninggal dunia pada saat masih dia itu menjadi karyawan, maka mau tidak mau ya ini merupakan pemberhentian ya, pemberhentian di dalam tadi ya perusahaan itu tadi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya untuk pertemuan di ke-6 ya, pertemuan ke-6 di pagi hari ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dosen semuanya yang mendampingi. Terima kasih untuk Pak Dendi, Pak Bambang, Pak Awi dan Bu Tanti. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Untuk dosen masing-masing cabang, Bapak Ibu semuanya, saya mengucapkan banyak terima kasih. Untuk mahasiswa mahasiswi bisa dilanjutkan oleh Bapak Ibu dosen pendamping masing-masing. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih juga Pak Dendi, Pak Bambang, Pak Awi, Bu Tanti.